Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian ke-1. Awal kecurigaan. Sayang, aku kangen Kam. Kubaca sekilas isi pesan yang muncul di layar ponsel milik Nia, istriku. Hanya layar yang menyala tanpa adanya nada dering, tidak seperti biasanya Nia mematikan notifikasi di ponselnya itu. Kuambil ponsel yang tergeletak di atas meja riasnya, sebuah pesan masuk dari kontak yang hanya bertuliskan huruf A saja dan tanpa foto profil. Mas, sarapannya udah siap. Kita sarapan dulu, yuk, ajak Nia saat ia masuk ke dalam kamar kemudian duduk di tepi ranjang. Ada pesan di ponselmu, ucapku sembari memberikan ponsel ke tangannya. Raut wajahnya berubah menegang saat ia membaca pesan itu. Pesan dari siapa? Aku mendekati Nia. Oh, ini dari temanku, Mas. Kemarin dia ngajak reunian. Wajahnya terlihat sedikit panik. Teman, tanyaku memastikan. Iya teman, Mas. Teman waktu masih kerja bareng di rumah makan dulu itu, jawabnya. Kok, manggil kamu pakai kata sayang terus bilang kangen lagi? Tanyaku sedikit menyelidik. Itu panggilan akrab kami, Mas. Biar lebih enak aja, makanya kemarin dia ngajak aku reunian. Katanya udah kangen pengen ketemu terus ngobrol bareng aku, jawabnya terbata, lalu tersenyum dengan terpaksa. Kita sarapan dulu, Mas. Takut keburu dingin nasi gorengnya, sambungnya, kemudian bergelayut manja di lenganku. Ayo. Aku dan Nia bergegas menuju meja makan. Ketika kami tengah menikmati sarapan, ponsel Nia kembali berdering. Kulirik sekilas benda pipih yang berada tepat di sebelah piring Nia, tertera nama kontak yang tadi mengirim pesan. Awalnya Nia mengacuhkan panggilan di ponselnya tersebut, tapi karena terus berbunyi, aku menyuruhnya untuk mengangkatnya terlebih dahulu. Angkat aja, Dek, siapa tahu temanmu mau ngomong penting. Iya, Mas, aku angkat teleponnya dulu, jawabnya bergegas keluar rumah membawa ponsel. Dahiku mengernyit, kalau benar itu teman perempuannya kenapa harus keluar rumah untuk menjawab panggilan teleponnya, terasa ada yang aneh. Karena penasaran lekas kuikuti dia secara diam-diam, kudekatkan daun telinga di balik pintu yang sedikit terbuka agar bisa mendengar semua percakapannya dengan jelas. Nia sama sekali tidak mengetahui keberadaanku di balik pintu ini. Iya, sayang. Aku juga kangen banget sama kamu, ucapnya pelan. Dek. Aku mencoba mencerna kalimat yang diucapkan oleh istriku. Terasa aneh jika dia sedang berbicara dengan teman perempuannya dengan kalimat seperti tadi. Hari Minggu kita ketemu ya, sayang, ucapnya pelan, tapi masih terdengar jelas olehku. Entah siapa sebenarnya yang sedang menelpon Nia, pikiranku tak menentu setelah mendengar percakapannya dengan seseorang di telepon tadi. Aku berharap apa yang kupikirkan ini tidak benar adanya. Mendengar Nia akan mengakhiri obrolannya, aku segera kembali ke meja makan agar dia tidak curiga jika aku telah mengikutinya. Siapa, Dek? Tanyaku memastikan. Setelah Nia kembali duduk dan menyimpan ponselnya ke saku daster yang ia kenakan. Itu tadi teman, iya temanku, Mas, yang kemarin ngajak reunian itu loh, jawab Nia seraya menyuap nasi goreng ke mulutnya. Aku hanya menganggukkan kepala meski sebenarnya dalam benakku dipenuhi banyak tanda tanya. Seperti ada sesuatu yang memang Nia sembunyikan dariku. Mas, berangkat kerja dulu, Dek, sahutku kemudian berdiri dan menggeser tempat duduk, mengambil tas kerja yang tadi disimpan di meja sofa. Tapi, Mas, sarapannya belum habis, ucap Nia. Mungkin dia merasa aneh karena biasanya aku selalu menghabiskan sarapanku. Tiba-tiba, Mas udah kenyang. Aku berbohong, padahal sebenarnya selera makanku hilang semenjak mendengar percakapannya di telepon tadi. Entahlah, aku tak bisa menyimpulkan sendiri. Untuk saat ini, aku harus bersikap tenang. Namun, akan tetap kuselidiki semuanya. Ya, sudah, Mas,
Hati-hati bawa mobilnya, jangan ngebut, ucapnya saat menyelami punggung tanganku dengan takzim. Iya, Dek. Aku bekerja di salah satu kantor dengan gaji yang lumayan cukup besar. Sebelum menikah dengan Nia, aku sudah 2 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Saat itu Nia bekerja di sebuah rumah makan yang tak jauh dari tempatku bekerja. Rumah makan yang biasa aku singgahi saat jam istirahat kerja. Dari sanalah kami sering bertemu yang awalnya hanya saling sapa, lalu bertukar nomor telepon, hingga aku mulai menyukainya. Ternyata saat itu, perasaanku tak bertepuk sebelah tangan, Nia juga membalas perasaanku. Kami memulai semuanya, dan kini sudah hampir 10 bulan aku dan Nia berumah tangga, walaupun dulu ibu dan Kak Alma, kakak perempuanku, kurang setuju aku menikahinya. Karena, ibu hanya ingin aku menikah dengan Santi, anak dari sahabatnya. Tetapi, aku menolak keinginan ibu dengan alasan tidak mengenal Santi dengan baik. Kami hanya pernah bertemu sekali, itu pun saat dulu aku diajak ibu untuk mengantarnya ke kafe milik Santi. Alasan yang paling utama menolak perjodohan itu karena aku benar-benar telah mencintai Nia, istriku. Muka lo kusut banget, Bram. Apa semalam bini lu enggak kasih jatah malam Jumat ya? Celetuk Andri menepuk pundakku lalu duduk di atas meja kerja milikku. Astaga! Lu kalau ngomong, sok tahu banget sih, balasku tak terima dengan tuduhan Andri. Lagian masih pagi kok muka ditekuk gitu. Gue ngerasa curiga sama Nia, Andri. Hah? Curiga kenapa, Bram? Tanya Andri dengan volume suara yang sedikit dikeraskan. Saet. Jangan kenceng-kenceng kalau ngomong, sahutku sembari menempelkan telunjuk di bibir, memberi isyarat agar Andri memelankan suaranya. Hehe, iya maaf, Bram, jawab Andri sambil nyengir kuda. Emang lu curiga kenapa? Lanjutnya mengulang pertanyaan yang sama. Kuceritakan semua kejadian pada Andri. Dari pesan masuk sampai percakapannya dengan seseorang di telepon tadi pagi. Aku dan Andri bersahabat sejak duduk di bangku sekolah SMA dan kami terbiasa berbagi cerita suka dan duka, jadi aku tak merasa ragu untuk menceritakan semuanya pada Andri. Kalau lu curiga, gimana kalau hari Minggu lu ikutin dia aja, Bram? Saran Andri setelah mendengar ceritaku. Iya, Andri. Rencana gue juga begitu. Tapi kalau bini gue beneran macem-macem, apa gue siap nerima kenyataannya? Iya, mending ketahuan sekarang, daripada nanti lebih sakit hati lagi. Dan, maaf, mumpung belum ada anak, ucap Andri hati-hati, mungkin takut aku tersinggung dengan kalimat terakhirnya. Aku terdiam, mencoba berpikir jika apa yang aku curigai ini memang benar-benar terjadi. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Andri. Oke. Tapi lu temenin gue ya, pintaku pada Andri. Siap, jawabnya mengacungkan 2 jempol tangannya. Hari Minggu tiba, aku sengaja bangun tidur lebih awal karena biasanya jika libur kerja, aku akan bangun lebih siang. Tapi tidak untuk hari ini, aku mempersiapkan diri untuk mengikuti kemana Nia akan pergi dan siapa teman yang dia maksud kemarin. Percakapannya dengan seseorang di telepon membuat aku harus mencurigai dirinya. Ting! Sebuah chat masuk di aplikasi berwarna hijau milikku berbunyi, kulihat dari Andri. Bram, sorry. Gue nggak bisa nganter lu. Soalnya, gue ada urusan mendadak nih, isi chat dari Andri. Bersambung.